kabarnya itu saya pernah dengar kabarnya ketika yang kasus masalah yang Sumodiningrat, makam Sumodiningrat Jogja, yang ada di Semarang. Ya, di Semarang. Kabarnya dari pihak keraton sudah mengajak untuk tabayun, ngopi bareng gitu. Ngopi bareng dan tanpa media, kekeluargaan mengajak. Akan tetapi beliau menolak dengan bahasa yang menurut saya bahasa yang tidak mengindahkan, sangat meremehkan. Bahasanya itu ora urus. Ora urus. Iya. Mohon maaf, keraton itu punya apa istilahnya? Punya giroh, punya marwah, ya? Punya marwah. Ketika dibegitukan ya tersinggung. Iya kan? Ora urus gitu jawab. Ora urus bahasanya. Ya apa bedanya dengan yang kata orang imam besar padahal kecil? Bilangnya katanya Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nimas Rara Santang. Ya padahal beliau sudah klarifikasi, tapi kok saya juga aneh. Ya, sekarang begini, mohon maaf ya. Kalau menurut saya kalau tidak tahu sejarah nggak usah ngomong ya. Ya tapi. Dan itu baca aja masih salah. Baca kok masih salah, kan aneh. Karena husnudon saya sih, ini seharusnya bukan Rara Santang, tapi Rara Jati, putri dari Syekh Datul Kahfi yang dinikahkan oleh Syarif Hidayatullah. Tapi ya Allah membuka semua. Ya semuanya Allah. Semua kita itu punya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan netizen, fa ya ayuhas subscriber, fa ya ayuhal ikhwan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya sedang bersama Gus Ismet, salah satu pengurus jajaran pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah Pusat. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar polemik nasab Bang Alawi. Yeah. Saya pribadi di sini izin bertanya ke jenengan atas nama pribadi saya. Apa sih motif dan tujuan didirikannya Laskar Sabilillah di seluruh Indonesia? Terima kasih, Kang. Ada beberapa motif dan tujuan berdirinya Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Ya. Yang pertama adalah ya kenapa PWILS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah didirikan. Yang pertama karena adanya gerakan yang secara masif dari dan sistematis untuk merubah arah dan kendali kebangsaan dan keagamaan yang dilakukan oleh kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, khususnya mengatasnamakan dzurriyyah Rasulullah. Dan itu yang paling berbahaya ya? Itu yang paling berbahaya di situ. Dan juga apa namanya, ini akan mengancam keutuhan NKRI. Sebenarnya secara tidak langsung, baik terasa atau tidak, ini akan mengancam keutuhan NKRI. Karena beberapa gerakan-gerakannya itu adalah seperti pembelokan-pembelokan sejarah. Pembelokan sejarah. Baik sejarah bangsa, negara, dan yang selanjutnya pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Ya. Iya. Dan itu sudah mulai dibelokkan sejarah pendiriannya. Maka dari itu ini sangat bahaya sekali. Dan gerakan ini sudah dimulai sebenarnya sudah lama. Bahkan ratusan tahun ya? Ya,
Dan gerakan-gerakan seperti ini, itu yang pembelokan-pembelokan itu mulai muncul, mulai ramai itu pasti era 90-an kalau nggak salah. 90-an itu sudah mulai adanya gerakan-gerakan seperti ini. Iya. Dan yang kedua, adanya upaya gerakan sistematis untuk memalingkan masyarakat dari NKRI dan pembusukan terhadap simbol dan tokoh negara dan agama, khususnya tokoh-tokoh NU. Artinya memang kan masyarakat kita kan masih tertidur pulas lah. Nah, kemudian ini dibangunkan dengan adanya PWI atau Laskar Sabilillah. Betul. Dan yang namanya memalingkannya itu ya seperti kayak doktrin-doktrin pada muhibin, pada masyarakat Indonesia khususnya ya. Itu doktrin-doktrin yang menurut saya ini malah mengecilkan atau menghilangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Oke, kemudian ini kan kalau setiap sebuah organisator ketika didirikan, itu pasti ada saja orang-orang yang tanda kutip tidak suka. Ya. Itu bagaimana itu sikap Laskar Sabilillah atau PWI ini menanggapi orang-orang khususnya yang tidak suka dengan pergerakan LS, baik itu secara struktural maupun kita katakanlah di sini Kiai Imad. Itu seperti apa? Ya kalau masalah suka atau tidak suka, like and dislike itu hal yang biasa sebenarnya ya dalam suatu pergerakan, apalagi yang pergerakan itu kasarnya ngomong kita untuk penyelamatан ya, gerakannya untuk menyelamatkan bangsa, yang mana di sini ada yang merasa dirugikan. Ya. Ada yang merasa dirugikan ya pasti ada like dan dislike. Itu hal yang biasa, tetapi kita tidak akan goyah. Kita tetap akan bergerak apapun yang terjadi, mau like atau dislike itu urusan mereka. Ya. Kita tetap berjalan, kita tetap bergerak untuk menyelamatkan bangsa. Dan saya yakin mereka yang sudah terbawa oleh atau tergoreng atau tergerus oleh kelompok yang radikal tersebut, mungkin bisa dikatakan korban ya, mungkin ya. Korban dari orang-orang yang punya tujuan lain gitu. Iya. Nah, kita harus selamatkan. Kita harus menyelamatkan masyarakat itu yang sudah ke sana. Ayo kita tarik, kita kembali lagi ke Indonesia, ke NKRI harga mati. Tapi kan yang beredar di sosial media, narasi-narasi yang ada itu, kenapa mungkin jenengan tahu sendiri ya, terlalu kasar sampai bahkan memaki-maki kiai-kiai. Sampai bahkan itu terjadi di atas panggung, di atas podium, mimbar. Ya, sekarang begini saja ya. Itu maksudnya dari kelompok mereka kan? Iya. Ya sekarang begini saja. Kita memakai logika kita. Memakai logika kita secara pemikiran yang logis ya. Iya. Di sini kita terkadang logika harus dipakai. Yang namanya Rasulullah itu ketika berdakwah santun. Yes. Tidak pernah ada kata cacian atau makian atau kasar-kasar, omongan yang tidak pantas, tidak ada Rasulullah. Sekarang saya mengajak kepada masyarakat, ayo berpikir cerdas. Apakah seperti itu? Kita tidak bisa mencontoh sesuai dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah, tetapi kita ada usaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun tidak semuanya pas. Karena Rasulullah orang pilihan. Kita siapa? Kan seperti itu. Apalagi, mohon maaf, katanya ngakunya turunannya atau cucunya Rasulullah. Ya harusnya setidaknya mencerminkan dong. Bukan hanya meniru ya. Bukan hanya meniru, mencerminkan. Nah sekarang begini, masyarakat harus melek. Harus sadar. Ketika ada yang mengaku cucunya Rasulullah, tapi bahasanya, mohon maaf, tidak pantas. Ada walaupun tidak semua, oknum kan. Oknum itu yang tidak pantas bahasanya, yang apa istilahnya, bahasa binatang keluar semua. Bahkan ada bahasa yang sifatnya provokasi.
Bahkan ada bahasa yang sifatnya melecehkan dan menghina tokoh-tokoh ulama Nusantara, Iya. ulama pribumi. Tapi saya lihat juga ini sampai ke muhibbinnya itu. Artinya kalau kan pernah itu terjadi itu di mimbar ada ya kiai sedang ceramah kemudian diteriaki, Ya, saya juga tahu itu. kemudian klarifikasi dan ya untung langsung dipegang Ya. langsung. Itu sampai merakbak ke Ya karena yang namanya murid itu bagaimana guru? Iya kan? Iya. Dia salah satu, mohon maaf, yang namanya muhibbin itu kan murid. Iya. Pengikutnya, penderek kalau kata orang Jawa. Guru gimana? Kan ada istilah, guru kencing berdiri, murid kencing lari. Gurunya seperti itu, murid mungkin bisa lebih. Jadi ya wajar. Nah, maka dari itu, dengan berdirinya PWI itu, Hayu mengajak masyarakat, baik yang sudah terkontaminasi ataupun yang belum. Hayu kita sadar, hayu kita jaga keutuhan NKRI, hayu kita rawat perjuangan mbah-mbah kita zaman dulu. Jangan sampai seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Umum PWI, ya Abbas, pernah menerangkan bahwa jangan sampai Indonesia dibikin seperti Palestina. Nah, gimana itu? Bisa didetailkan? Kalau secara detailnya saya kurang ini ya. Cuman intinya seperti ini. Ketika Israel menyerang Palestina, itu mudah. Apa diantaranya? Sesuai dengan yang dilakukan oleh yang sekarang terjadi itu di Indonesia. Apa? Pemalsuan makam. Israel itu mendirikan makam-makam palsu di Palestina. Dengan alasan bahwa itu makam-makam leluhurnya dia. Karena mungkin kalau saya pribadi, kenapa membuat pemalsuan makam? Karena tidak bisa membuat pemalsuan pesawat atau kereta. Nah, ya mungkin itu. Jadi yang harus belajar sama China ya. Bisa itu memang ini apa namanya, pemalsuan. Saya juga kadang-kadang berpikir apa manfaatnya. Dan ini juga logis lagi. Saya ajak masyarakat, ayo masyarakat kita berbicara logika. Ketika ada makam yang kata mereka, mohon maaf, Habib siapa, dan umurnya sudah ratusan tahun. Kalau memang asli, harusnya pemerintah tahu. Pemerintah itu punya apa namanya yang mengurusi tentang heritage atau cagar budaya. Mempunyai wewenang sendiri dalam. Iya, kalau memang itu makam itu sudah tua, tentunya tercatat. Iya kan? Tentunya tercatat di dinas yang cagar budaya itu, yang bersangkutan itu. Tapi sekarang mah nggak ada. Iya. Logika enggak? Saya ajak masyarakat berbicara logis tentang masalah nasab Ba'alwi. Tadi yang pertama masalah ceramahnya, masalah dakwahnya. Rasulullah itu santun, tidak pernah berbicara kasar ketika ceramah, tidak pernah mengolok-olok orang lain, tidak pernah menjadi memprovokator, tidak pernah berbicara yang tidak pantas, tidak pernah. Sangat santun, sesuai dengan yang sekarang terjadi yang mengaku dirinya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan oknum-oknum atau habaib yang santun? Artinya saya kira yang santun malah lebih ganas dan lebih membahayakan. Nah, sekarang begini, untuk yang kelihatannya santun, kita waspada apa salahnya? Betul. Yang tadi saya sudah katakan ketika Gus Abbas cerita tentang masalah bahwa Israel menduduki Palestina dengan cara memalsukan makam. Iya kan? Iya. Artinya kita harus tetap waspada. Karena di sini sistematis para klan-klan Ba'alwi ini sudah terstruktur. Itu jadi berkumpulnya menjadi satu ya antara yang kasar dengan yang lembut itu. Sebenarnya mungkin seperti itu. Yang saya dengar seperti itu. Jadi ada yang istilahnya ada yang pura-pura jadi halus, ada yang nasionalisme, ada yang seolah-olah menentang pemerintahan. Ya, banyak sekali lah. Dan yang halus pun dapatnya
memasukkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Sampai segitunya ya, Gus. Nggak tahu apakah dia itu punya tujuan, tapi saya yakin ada tujuan tertentu yang kita tidak sadar. Maka dari itu saya mengajak masyarakat, ayo kita sadar, kita jaga NKRI kita, negara kita. Lalu tanggapan jenengan kepada petinggi-petinggi PBNU, Ya, khususnya di struktural itu seperti apa? Yang PBNU ya. Karena saya pribadi pasti beliau-beliau ini tahu, sebenarnya tahu di akar rumput ini seperti ini, keadaan, chaos seperti apa. Sebenarnya mereka tahu beliau-beliau ini, tapi kok seakan-akan diam seribu bahasa. Jadi PWI berdiri, kita tidak terlepas dari koordinasi dengan pemerintahan. Di antaranya dengan Polri, dengan kejaksaan, bahkan pengadilan dan kepolisian, dan yang terutama dengan PBNU. Kita koordinasi. Terkait dengan masalah pengurus PBNU yang masih, apa istilahnya? Itu pribadi berarti ya itu ya? Apa gimana? Sebentar, ya mungkin itu dia pribadi ya, karena secara PBNU kan belum tidak mengeluarkan. Iya. PBNU secara organisasi tidak mengeluarkan statement bahwa dia itu mendukung siapa, belum, ya kan? Nah, ketika ada orang yang mengaku-ngaku atau mengatasnamakan NU, PBNU, saya yakin bukan. Organisasi Nahdlatul Ulama itu, PBNU itu organisasi yang sangat besar dan sangat profesional. Ketika mengeluarkan statement yang sifatnya untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga bangsa Indonesia, pasti akan mengeluarkan surat, bukan ucapan. Ya kan? Nah, ketika ada yang secara ucapan berarti pribadi. Tuh. Ya. Lah kita PWI ini koordinasi dengan PBNU, dengan pemerintah, baik yang bidang hukum atau yang lainnya. Ini kita koordinasi. Nah, terkait pengurus-pengurus NU atau pimpinan-pimpinan PBNU yang masih, katakanlah, masih ke sana, ya kita tetap ngasih masukan. Tetap kita ngasih masukan, biar sadar lah gitu maksudnya. Ini apa namanya, tujuannya seperti apa? Jadi kan ketika kita sudah menggramerkan arah motif, kemudian tujuannya ketika ada contoh ya, maaf, di sini ada makam yang diba'alawikan, atau situs yang diselewengkan, atau sejarah yang dibelokkan, itu langkah kedepannya itu seperti apa? Langkah kita, iya, langkah PWI untuk kedepannya. Ya kita harus menjaga ya. Kayak makam-makam yang diba'alawikan, bahkan itu kan bukan hanya makamnya sudah lama tapi diba'alawi, bukan. Kadang-kadang malah makamnya baru. Baru itu dalam arti begini, tidak ada makam tadinya. Tidak ada makam. Tiba-tiba dibangun makam jadi ba'alawi. Nah ini, kalau yang sudah, apa namanya istilahnya, kalau yang misalnya kayak makam-makam yang sudah ada dan diba'alawi, karena kita rubah. Apa kita rubah, apa kita ratakan, apa seperti apa? Kalau sudah ada ya nggak boleh diratakan, ada keluarganya kan. Misalnya ada makam lama, ya, makamnya siapa, ya, tiba-tiba diba'alwikan, ya, dan tidak jelas, tidak terbukti ba'alwinya, ya itu ya kita kembalikan lagi ke makam semulanya. Tapi kalau ternyata makamnya itu baru dan tadinya tidak ada makam, ya kita gusur. Buat apa ada makam? Kalau tidak ada kok aslinya. Dan ini banyak terjadi. Banyak sekali. Yang ketahuan aja banyak, apalagi yang tidak ketahuan. Saya wallahu a'lam nggak tahu yang tidak ketahuannya. Dan saya di pikiran itu kadang-kadang saya di pertanyaan saya, apa sih untungnya memasukkan makam? Iya. Gitu kan? Karena luar biasa sekali. Saya sebagai anak muda lah, anak kemarin sore ya. Banyak sekali teman-teman nih yang memang di pelosok-pelosok daerah. Gitu. Kok kamu baru ngomong sekarang? Kok kamu belum kemarin-kemarin belum ada tindakan? Ya mereka melongo. Kadang ya itu memang apa namanya, susah lah intinya. Iya. Jadi mereka baru sadar sekarang. Baru sadar. Jadi memang seperti ini ya.
kita itu kan gerakan-gerakan yang tadi saya sudah katakan, gerakan-gerakan itu sudah lama sebenarnya. Cuman karena kenapa dulu kiai-kiai diam saja, yang namanya Kiai NU itu orangnya tawadu, Betul. tawadu. Tapi kalau sudah membahayakan bangsa, dan ini bahaya menurut saya, sudah sangat membahayakan buat bangsa Indonesia. Sudah sangat membahayakan. Di antaranya apa? Mereka sudah mengklaim bahwa merdekanya Indonesia itu karena mereka. Dan tanda kutip kaum Ba'alwi. Merdekanya Indonesia itu karena ada kaum Ba'alwi. Tanpa Ba'alawi Iya. Indonesia menyembah pohon kan? Ya, kalau misalnya mana Habibnya di YouTube banyak kok. Ada di YouTube kok. Iya. Silakan aja buka. Bahwa bendera Indonesia merah putih itu yang menciptakan Al-Habib siapa? Lagu kebangsaan Indonesia yang menciptakan Al-Habib. Itu kan sudah mengklaim. Dan sudah tidak sesuai dengan sejarah perjuangan bangsa kita. Ini bahaya. Lama-lama nanti bahkan kemarin saya dapat kabar katanya Gunung Slamet pun sudah dibaalwikan. Waduh, kata saya, Gunung Slamet dibaalwikan. Masya Allah. Tapi saya kurang paham ya Pak, nggak jelas, baru kabar aja saya itu. Tapi ya wallahu a'lam. Cuman ya kalau sampai segitunya mau merebut Indonesia sampai apapun semua dia baalwikan. Dan sekarang saya berbicara, mengajak masyarakat berbicara logis lagi. Semua makam yang saya lihat kabar-kabarnya makam baru itu semua Toha bin Yahya, banyak sekali. Itu gimana sih menurut jenengan orang yang bersangkutan, oknum, itu gimana sih sikap selama ini loh? Kadang saya mempertanyakan, loh, kok ini nggak ada ketegasan, kok ini tidak ada klarifikasi, tidak ada orang-orang muhibbinnya yang mengingatkan, apakah iya seperti ini, apakah iya? Kabarnya itu saya pernah dengar kabarnya ketika yang kasus masalah yang Sumodiningrat, makam Sumodiningrat Jogja, yang ada di Semarang. Ya, di Semarang. Kabarnya dari pihak keraton sudah mengajak untuk tabayun, ngopi bareng gitu. Ngopi bareng dan tanpa media, kekeluargaan, mengajak. Akan tetapi beliau menolak dengan bahasa yang menurut saya bahasa yang tidak mengindahkan, sangat meremehkan. Bahasanya itu orang urus. Orang urus. Iya. Mohon maaf, keraton itu punya apa istilahnya? Punya ghiroh, punya marwah, ya? Punya marwah. Ketika dibegitukan ya tersinggung. Iya kan? Orang urus gitu, Jo. Orang urus bahasanya. Saya nggak paham maksudnya apa. Aduh, Masya Allah. Jadi banyak sekali beberapa yang makam yang ternyata makamnya kosong. Tidak ada makam sebelumnya. Bahkan katanya itu, maaf saya sebut di sini pesantren. Saya sesepuh buntut pesantren, Mbah Mukoyim. Itu anaknya Kiai Muta'ad. Nah, itu ada cerita itu ketika Kiai Faris itu membuat film tentang Kiai Mukoyim. Tentunya kan Kiai Faris kan mengambil kutipan-kutipan sejarah dari beberapa ahli sejarah. Ya sesepuh lah. Sesepuh. Nah, pas ketika ke beliau, itu beliau mengatakan bahwa Kiai Muta'ad itu adalah bapaknya Kiai Mukoyim. Sementara di manuskrip yang ada di Keraton Kanoman, itu mengatakan bahwa Kiai Muta'ad adalah menantunya Kiai Mukoyim. Lah, ketika beliau berbicara bahwa Kiai Muta'ad adalah bapaknya Kiai Mukoyim, ditanyakan manuskripnya nggak ada. Ditanyakan datanya nggak ada. Ya tentunya Kiai Faris sesuai yang ada data dong. Iya kan, yang sesuai dengan manuskrip. Nah, setelah film itu jadi, sempat ketemu katanya beliau itu Kiai Faris dengan beliau. Ketemu dan ditegur, kenapa nggak sesuai dengan apa yang saya katakan? Filmnya katanya. Itu gimana itu maksudnya?
Loh, kok bisa gini gitu. Ya apa bedanya dengan yang kata orang imam besar padahal kecil? Bilangnya katanya Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Nimas Rara Santang. Ya, padahal beliau sudah klarifikasi, tapi kok saya juga aneh. Sekarang begini, mohon maaf ya. Kalau menurut saya kalau tidak tahu sejarah nggak usah ngomong ya. Ya, tapi Dan itu baca aja masih salah. Baca kok masih salah, kan aneh. karena husnudon saya sih ini seharusnya bukan Rara Santang, tapi Rara Jati, putri dari Syekh Datul Kahfi yang dinikahkan oleh Syarif Hidayatullah. Tapi ya Allah membuka semua. Ya semuanya Allah. Semua kita itu punya Allah. Kita mempunyai Allah. Semua Allah yang akan menentukan. Allah itu pasti akan membuka mana yang benar dan mana yang salah. Dengan cara bagaimana itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Iya. Seperti itu. Kayak contoh masalah aduh, sejujur ya. Saya orang Cirebon itu miris dengarnya. Ketika imam besar yang ngakunya imam besar tapi kecil itu bilang apa namanya bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nimas Rara Santang. Saya orang Cirebon itu tersinggung. Lalu kok anak kok menikahi ibunya gimana? Kan lucu. Pasti kan itu kan sudah menjadi kurikulum di pendidikan-pendidikan kita. Kok bisa-bisanya ya mungkin walau alam lah ya. Kalau menurut saya apa ya? Kalau tidak mengerti, masa sih tidak mengerti? Nggih. Yang namanya sejarah Sunan Gunung Jati itu sudah masyhur sekali. Nggih. Khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia itu sudah sangat masyhur sekali. Karena Sunan Gunung Jati bagian dari Wali Songo. Iya kan? Dan itu di pelajaran di pendidikan SD itu sudah ada. Yang saya tanyakan ketika sekolah SD dia di mana sekolahnya? Ya itu kan sudah masuk kurikulum. Kalau misalnya sekolahnya di Indonesia, waktu sekolahnya gimana dengerin gitu? Gitu Tapi aja. ini tidak mohon maaf, ini tidak semua Habib disamaratakan gitu. Oh enggak. Kita berdirinya PWI Laskar Sabilillah Indonesia bukan untuk membenci seseorang. Nggih. Bukan untuk membenci seseorang, bukan untuk membenci kalangan, tapi meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh Kanda Alwi itu. Bukan untuk membenci. Banyak kok Habib, banyak bawi yang alim-alim, banyak. Makanya di sini kita jangan menyamakan, kita berbicara yang dibicarakan ini kan masalah nasab. Yang sudah terdengar Masalah nasab kan. Nasab jangan dibarengkan dengan sanad. Jangan disamakan dengan sanad. Iya kan? Nggih. Kalau nasab, ya nasabnya dia, misalnya Bapak kalau sanad, dia alim. Ya alim ya kita perlu, kita ikut belajar nggak apa-apa, orang alim kok. Nggih. Tapi kalau orang alim itu dia sebenarnya bukan turunan tapi ngaku turunannya Kanjeng Nabi ya nanti dulu. Stop ya. Stop dong. Kalau belajar agama, oke kita ngaji ke mereka. Ngambil ilmunya yang manfaat. Tapi kalau sudah dia ngaku turunannya Rasulullah padahal bukan, ya nanti dulu kita juga nggak terima. Kan seperti itu. Karena mohon maaf, mungkin karena penduduk atau orang-orang kita yang masih ber-SDM, mohon maaf ya, masih rendah, sehingga ya mungkin buta dan nggak tahu menahu, bodoh amat soal polemik ini. Atau Kalau SDM rendah sih enggak kayaknya ya. Oh, Kalau menurut saya bukan masalah SDM rendah. Ini yang perlu dibangun itu jiwa nasionalismenya. Menurut saya jiwa nasionalismenya masih kurang. yes. Sehingga terkesan masa bodoh. Sehingga apapun yang terjadi bodoh amat. Terkesan seperti itu. Karena jiwa nasionalismenya tidak ada. Bangsa dibom, ya diem aja. Karena ini kan sebenarnya yang terjadi sekarang itu kan pembodohan. Pembodohan masyarakat. Pembodohan rakyat di Indonesia ini. Nah, untuk kiai-kiai atau
keturunan Wali Songo yang masih yang masih apa namanya tunduk, katakan di sini ya, Iya. kepada mereka Ba'alawi itu gimana sih Sikap kita. Nah, Kita tetap kita pantang mundur. Kita ngasih masukan tetap ke mereka sampai sadar. Tetap kita nggak bakal mundur sampai kapanpun. karena kan banyak sekali tuh ya. Oh ya, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Bahkan mungkin ya, mungkin di antara saudara-saudara pengurus PWI itu masih ada yang muhibinnya Ba'alawi, mungkin. Tapi nggak aneh menurut saya. Menurut saya nggak aneh, karena apa? Rasulullah pun ketika menyuarakan agamanya Allah, agama Islam, musuhnya itu pamannya sendiri. Orang terdekatnya. Iya kan? Iya. Apalagi ini yang hanya sekedar untuk meluruskan sejarah. Iya. Luar biasa. Ini sudah ada berapa cabang? Kalau dihitung secara pastinya saya nggak hafal ya, cuma yang jelas sudah banyak sekali. Dan insya Allah target kita itu sampai seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah di Kalimantan sudah ada. Sudah banyak sekali di luar Jawa, di Bali sudah ada. Iya. Sudah mulai bergerak semua. Karena disinilah marwah Wali Songo itu bukan hanya orang Jawa yang merasakan. Luar Jawa pun pada merasakan semua. Ketika Wali Songo digoyang, Wali Songo diobrak-abrik sama salah satu golongan, mereka semua tidak terima semua. Dan ternyata saya pernah dengar bahwa raja-raja yang ada di Indonesia, di Nusantara khususnya, itu semuanya berhubungan langsung dengan Wali Songo ternyata. Masih ada kaitan. Masih ada kaitan dengan Wali Songo, makanya nggak ada yang terima semua. Oke. Seperti itu kan. Mungkin ada statement terakhir, closing statement. Untuk dari PWI untuk masyarakat luas atau untuk masyarakat luas ya. Kalau untuk masyarakat luas saya harapkan PWI ini berdiri untuk mengajak masyarakat, ayo kita jaga NKRI, ayo kita jaga negara kita. Negara kita itu negara nenek moyang kita, itu bukan negara Yaman, bukan Tarim, bukan Hadramaut, Indonesia, bukan Arab, bukan seperti yang sudah dikatakan oleh Gus Dur, bukan bahasa Indonesia itu dirubah, bukan saya menjadi anak, kamu menjadi antum, tidak ada. Saya ya saya, kamu ya kamu. Bahasa Indonesia punya sendiri. Dan sejarah Indonesia sudah ada. Jangan pernah percaya sama orang-orang yang suka merubah-rubah sejarah berdirinya negara Republik Indonesia. Oke. Saya kira cukup lah. Satu lagi ya, sebentar. Siap. Saya mengajak masyarakat untuk berpikir logis. Itu aja. Coba logikanya dipakai semua. Ya. Logika keilmuannya dipakai semua. Insya Allah akan sadar dengan sendirinya. Terutama baca-baca literasi sejarah. Ya, yang banyak baca yang buku kurang itu seperti ya, yang banyak baca buku sejarah. Kalau nggak ada buku sejarah, nanya sama orang yang pelaku sejarah atau pelaku penulis buku sejarah, tanya. Atau sama kiai-kiai, tanya. Saya jujur, saya miris ketika buku yang dikeluarkan oleh salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur, di situ tercatat bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama, di footnote itu menuliskan ya tadi, mohon maaf di sini saya sebut ya, Habib Hasim. Yes, Habib Hasim bin Yahya. Nah, itu bohong itu. Karena setahu saya orang awam, ketika sesuatu itu dikatakan sebuah sejarah, itu minimal 3 unsur harus ada. Orang, pelaku sejarah, bukti, kemudian peninggalan. Ya. Dan itu bohong itu. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Habib Hasim. Kalau Ki Hasim As'ari iya. Tapi kalau Habib Hasim nggak ada. Saya menyebutnya duo Hasim. Duo Hasim. Kayak mie ya. Duo gitu ya. Nggak ada itu. Jadi saya harapkan dengan adanya channel ini, ayo kita berbicara, kita otaknya dibuka semua lah. Literasi kita dinaikkan. Ya, literasi kita dinaikkan. Cara berpikir kita lebih tajamkan lagi. Bagaimana sih berdirinya Indonesia? Ayo kita buka lagi pelajaran PSBB zaman dulu. Iya kan, zaman dulu, zaman saya SD PSBB.
pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Oke. Di situ ada semua. Iya kan? Ayo buka lagi. Oke. Jadi jangan hanya katanya-katanya saja. Kalau katanya-katanya saja nanti dapatnya kayak imam besar yang tapi kecil. Yang ngakunya besar tapi kecil. Dapatnya seperti itu nantinya. Di sini ada seorang habaib netizen. Oh, beliau belum kersa untuk diajak dialog di sini. Saya kira segitu saja karena ini sudah menjelang ya, sore hari, terlalu apa namanya Boleh. panas itu ya, Pak. Kapan nanti kita sambung lagi? Oke. Jadi kita insya Allah gampang Hmm. disambung lagi. Nanti pada episode selanjutnya mungkin saya akan membawa seorang Habib yang NKRI banget, pokoknya Habib yang memperimbumi lah. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.